Salam sahabat kaum muda Moria Youth dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat kuasa, serta kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai sahabat kaum muda dimanapun menyaksikan khotbah ini. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada siang hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2020, hamba-Mu berdoa setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini. Kami percaya masa depan mereka indah, kesehatan mereka diberkati, dijauhkan dari segala mara bahaya, orang tua mereka juga hidup rukun damai, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur satu orang percaya bertobat, seluruh rumah tangganya diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami butuh firman-Mu hari ini, karena firman Allah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Sahabat kaum muda dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti punya pergumulan. Setiap kita pasti punya tantangan dalam hidup ini. Yang sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah punya pergumulan. Ya kan, yang kuliah punya pergumulan. Yang bekerja juga punya pergumulan. Ada tantangan dalam hidup ini yang setiap kita itu berbeda-beda. Betul? Ya kan, masalah kita berbeda. Tetapi dengar baik sahabat kaum muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun persoalan saudara, apapun tantangan dalam diri saudara, ingatlah selalu ada satu pribadi yang mengerti, ada satu pribadi yang peduli, namanya Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus yang mengerti dan peduli hidup saya. Papa mama kita mungkin sibuk sehingga kita mungkin nggak bisa curhat, atau mungkin sudah curhat kepada orang tua, tetapi orang tua mungkin tidak bisa memuaskan jawabannya, sehingga kita mungkin mulai merasa kok begitu ya, kok begini ya. Tetapi dengar baik sahabat kaum muda, dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini, ketika saudara punya masalah, punya pergumulan, punya kerinduan, saudara curhat kepada Tuhan Yesus, saudara berdoa kepada Tuhan Yesus, saudara baca firman Tuhan Yesus, percayalah Roh Kudus akan berikan jalan keluar. Roh Kudus akan berikan hikmat sehingga saudara bisa melalui masalah dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tema khotbah hari ini adalah Kristus mengerti dan peduli. Sama-sama katakan Kristus mengerti dan peduli. Kita lihat ayatnya, Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. 33, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada siapapun anak-anak muda yang mendengarkan khotbah ini. Yang percaya katakan amin. Kristus mengerti dan peduli minimal pada 3 hal penting dalam hidup kita. Yang pertama, ketika saya renungkan betapa Yesus itu sangat-sangat mudah hatinya tergerak kepada orang-orang yang mencari Dia. Sama seperti sahabat kaum muda yang senantiasa mencari Tuhan Yesus. Nah, Kristus mengerti dan peduli pada 3 hal penting dalam hidup kita, yaitu Kristus mengerti dan peduli dosa kita. Seperti kita ketahui bersama sahabat kaum muda, upah dosa adalah maut. Tetapi anugerah Tuhan, engkau dan aku yang percaya Yesus diselamatkan Tuhan, beroleh hidup yang kekal. Nah, dosa tidak bisa dibayar lunas dengan perbuatan saleh kita, tapi dosa hanya bisa dibayar lunas berkat darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sahabat kaum muda dimanapun kau berada, dosamu-dosaku dibayar lunas berkat darah Kristus. Jadi bersukacitalah kita. Teruslah imanmu taruh kepada Kristus, karena dosamu-dosaku sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Amin. Bersukacitalah. Jangan lagi hidup dalam dosa, tapi berjuanglah hidup benar. Berjuanglah hidup benar. Berjuanglah hidup benar bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagai gembala sidang gereja GB Moria, aku berdoa kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menjadi orang-orang yang hidup benar, hidup dalam pertobatan. Yang percaya katakan amin. Iya kan, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita berjuang hidup benar. Alkitab katakan muliakanlah Tuhan. Karena persembahan yang syukur, persembahan yang indah itu adalah tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Yang kedua, Kristus mengerti dan peduli pada 3 hal penting dalam hidup kita. Yang pertama, Kristus mengerti dan peduli dosa kita. Yang kedua, Kristus mengerti dan peduli pergumulan kita. Nah ini, kan? Sebagai anak-anak muda yang remaja, pemuda-mudi, yang kuliah, yang bekerja, punya pergumulan hidup yang mungkin, mohon maaf, jangankan orang tua saudara, sebagai pendeta pun kita belum tentu bisa menyelesaikan masalah saudara. Belum tentu punya cara untuk menyelesaikan masalah saudara. Tapi Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Kristus peduli, mengerti dan peduli pergumulan kita. Kita lihat ayatnya, Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan Yesus peduli, Tuhan Yesus mengerti pergumulan kita masing-masing. Itu sebabnya Tuhan mengundang kita, siapapun anak-anak muda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang sama Tuhan. Artinya, kalau kita punya pergumulan, punya tantangan, punya masalah, mau dalam pekerjaan, kuliah, sekolah, bahkan dalam percintaan, iya kan? Ngadu sama Tuhan, datang sama Tuhan, carilah Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat kepada kita bagaimana menghadapi masalah kita masing-masing. Percayalah, bersama dengan Tuhan Yesus kita lebih daripada pemenang. Amin, anak-anak muda. Jadi Kristus mengerti dan peduli pergumulan kita. Yang ketiga, terakhir, minimal ada 3 hal penting dalam hidup kita. Kristus mengerti dan peduli. Yang pertama, Kristus mengerti dan peduli dosa kita. Kristus mengerti dan peduli pergumulan kita. Yang terakhir, saya mencatat di sini, Kristus mengerti dan peduli masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi anak-anak muda dimanapun berada, masa depanmu, masa depanku aman di tangan Tuhan Yesus. Masa depanmu, masa depanku aman di tangan Tuhan Yesus. Mari bersukacitalah, bersyukurlah, kita punya Allah yang hidup, namanya Yesus. Dia mengerti, dia peduli masa depan kita. Jadi teruslah letakkan imanmu kepada firman Kristus. Teruslah letakkan imanmu kepada Kristus. Engkau akan melihat masa depanmu indah di tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini. Sekalipun singkat, tapi hamba percaya selama kami melangkah dengan iman, kami imani dan kami lakukan firman Tuhan ini, kami percaya kami akan melihat mujizat berkat pertolongan Tuhan yang dahsyat. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami yang di sorga. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Yesus sepenuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama saya mari katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, sahabatku kaum muda Moria Youth. Teruslah melangkah dengan iman, teruslah jadi berkat bagi sesama, dan jangan pernah berbuat jahat kepada siapapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.